Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siti Ranifah. Di sini aku bakal membahas materi mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini aku udah sediain ya, ada definisi dan juga fungsi VTP secara garis besar atau secara intinya gitu ya. Di sini definisi dari VTP itu adalah protokol yang digunakan untuk menyebarkan divisi VLAN ke seluruh jaringan area lokal. Nah, fungsi VTP itu sendiri ketika kita baru mengkonfigurasi VLAN pada satu server VTP, nah VLAN tersebut akan langsung didistribusikan otomatis ke semua switch domain. Jadi kalau misalkan kita mau mengkonfigurasi VLAN sebanyak apapun, kita nggak usah capek satu-satu mengkonfigurasi, tapi kita hanya butuh VTP, yaitu satu VTP saja yang bermode server. Jadi secara otomatis dari ketika kita mengkonfigurasi switch server ini bakalan langsung kesebar ke switch klien lainnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek tuh mengkonfigurasi satu-satu switch. Selain itu, VTP juga dapat meningkatkan performa, efisien, dan keamanan pada jaringan. Makanya banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang menerapkan mode VTP. Karena selain menghemat ruang dan waktu, VTP ini juga lebih efisien dan keamanan jaringannya pun insya Allah terjaga. Teman-teman masih bingung gak sih kalau tentang VTP ini? Kalau masih bingung, aku kasih contoh langsung ya. Jadi VTP ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama server, yang kedua itu ada klien, dan yang ketiga ini transparan. Kalau transparan ini jarang banget digunain sama perusahaan-perusahaan, karena biasanya transparan ini kayak udah beda lagi segmen aja gitu. Jadi yang sering digunakan itu hanya server dan klien. Nah, maksudnya gimana sih mode server dan klien ini? Nah, jadi di sini aku udah nyiapin ada 5 switch. Nah, 5 switch ini aku di sini ada server, di sini klien, di sini transparan, dan di sini server. Jadi aku jelasinnya dua aja ya, server dan klien dulu. Jadi ketika kita mengkonfigurasi, misalkan kita mengkonfigurasi IP pada server, nah otomatis ketika kita mengecek do show interface IP interface brief itu bakalan otomatis ada juga di kliennya. Tapi kita sebelumnya sudah mengkonfigurasi VTP-nya dulu di setiap switch-nya. Nah, gimana sih cara mengkonfigurasi VTP pada switch? Aku bakal jelasin di video selanjutnya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara mengkonfigurasi VTP pada switch. Karena kan kemarin kita sudah sama aku udah dijelasin nih pengenalan mengenai VTP. Nah, sekarang kita tinggal praktek ya teman-teman. Nah, di sini aku udah menyiapkan ada 5 switch. Yang pertama itu aku buat server, switch kedua klien, ketiga juga klien, keempat transparan, dan switch kelima yang terakhir itu aku kasih server. Nah, di sini kita masuk dulu ke conft, lalu kita mode terangin dulu ya teman-teman. Udah tahu kan caranya? Pastinya udah tahu dong kan, karena kalau belum tahu teman-teman tinggal masukin aja interface FA0 berapa gitu. FA0 berapa yang terhubung ke switch pertama, lalu setelah itu kita masuk ke switch port mode terang. Nah, yang CLI, yang router kedua juga sama ya teman-teman, karena di sini terhubungnya itu ada 2 switch, maka dimasukinnya itu interface ring. Tapi di sini aku salah, bentar. Aku lupa memasukkan interface ringnya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi sebelum switch port mode terang itu harus masukin dulu interface FA0 berapa sampai FA01 sampai 2. Nah, baru udah gitu kita switch port mode terang. Videonya di sini aku cepetin ya teman-teman supaya durasinya juga nggak terlalu lama. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja ya videonya. Wake up early just to see golden rays that speak to me, dancing light on my face, morning glow, feel the grace, Ariana Grande show business. Step outside into the day, chasing sunbeams on the way, laughter echoes in the air, joy reflected everywhere.
Nah, setelah men-trunking baru kita mengkonfigurasi VTP-nya ya teman-teman pada setiap switch. Di sini aku konfigurasi dulu di switch pertama karena switch pertama ini bakalan aku jadiin server. Jadi di sini VTP mode server gitu. Perintahnya VTP mode server. Setelah itu kita masukkan VTP domain. Nah, VTP domain ini bebas ya teman-teman, maksudnya tuh kayak namanya tuh apa. Nah, di sini aku kasih namanya pastu. Setelah itu kita masukin passwordnya dengan perintah VTP password 2322 123, mohon maaf, 123. Nah, di sini teman-teman bebas ya, mau VTP domainnya bebas, mau dikasih nama apa, dan passwordnya juga bebas. Tapi yang mudah aja ya supaya gampang diingat. Nah, setelah itu kita masuk ke switch kedua sama, tapi bedanya di sini VTP-nya mode client. Hati-hati ya typo teman-teman, kalau typo nanti bakalan ada kayak peringatan gitu. Setelah itu VTP domain pass2. Setelah itu masukkan passwordnya VTP password 123. Ingat ya teman-teman, di setiap switch ini harus sama namanya, nama domainnya itu harus sama, karena nanti kalau gak sama gak bakalan bisa nyambung. Jadi semuanya harus sama. Kalau misalkan dari awal pastu ke sananya juga harus pastu. Nah, di sini yang switch ketiga juga sama, VTP mode client, karena di sini juga aku masih pakai mode client. Lalu VTP domain pastu. Mohon maaf nge-lag. Nah, udah kayak gitu, kita tinggal masukin VTP password 123. Nah, kalau udah di exit, lalu kita lanjut ke switch keempat. Nah, switch keempat ini aku kan kasih mau modenya mode transparan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja VTP mode transparan. Nulisnya transparan ya teman-teman, bukan transparan. Nah, setelah itu kita masukkan VTP domain pastu juga. Nah, setelah itu kita masukkan VTP password 123. Nah, setelah itu exit, lalu kita tinggal ke yang terakhir, ke switch terakhir, yaitu karena di switch terakhir juga aku mau kasih mode server, jadi di sini tinggal VTP mode server. Setelah itu kita VTP domainnya pastu. Lalu kita masuk ke VTP password 123. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu gampang ya teman-teman. Kalau misalkan mau ke mode server tinggal VTP mode server, kalau klien VTP mode klien, kalau misalkan mau transparan ya VTP mode transparan gitu. Kalau udah masukin VTP mode, kita lanjut ke VTP domain. Kalau udah VTP domain langsung ke VTP password. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal pembuktian nih tentang materi kemarin, yaitu mengenai VTP. Kan kemarin kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan atau coba membuktikan apakah VTP ini berfungsi atau enggak. Nah, caranya kita masuk aja dulu ke switch pertama, ke switch server. Setelah itu kita konfig dulu ya, Nah, setelah itu di sini kita cek dulu do show VLAN brief. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman, belum dikasih apa-apa. Terus untuk membuktikan, untuk lebih meyakinkan, kita coba lagi di switch kedua, di switch kliennya do show VLAN brief. Nah, sama juga di sini belum ada apa-apa. Kita cek juga di klien 3, di klien kedua do show VLAN brief. Nah, di sini juga belum ada apa-apa. Kita ke switch keempat, do show VLAN brief juga. Nah, di sini juga mohon maaf, bentar, typo. Do show, bukan typo tapi kita lupa mengkonfigurasi global. Nah, do show VLAN brief. Nah, di sini juga sama ya, belum ada teman-teman. Nah, terus kita di PC switch terakhir, kita coba cek juga do show VLAN brief. Nah, di sini juga belum ada. Nah, kalau udah kayak gitu, kita coba masukkan di sini VLAN berapa ya? Kita masukkan VLAN 2,
lalu kita dikasih nama di sini namanya Rani. Setelah itu exit, kita masuk ke VLAN 3. Di sini aku namanya Iva, namanya Iva. Jadi Raniva. Setelah itu kita exit, lalu kita coba cek lagi ya, do show VLAN brief. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, Rani dan Iva. Coba kita di klien kedua, do show VLAN brief. Nah, di sini juga udah ada terbuktikan teman-teman. Jadi cara kerja VTP itu seperti ini loh. Jadi kita hanya cukup mengkonfigurasi pada switch server, tidak usah ke yang lainnya. Jadi yang lainnya itu kayak kliennya itu mengikuti switch server. Nah, kalau misalkan seperti yang aku bilang awal tadi, kalau transparan itu beda lagi ya teman-teman. Jadi dia punya segmen sendiri lah gitu. Jadi kayak gak bakal ngikutin server. Jadi dia itu ya beda sendiri intinya mah. Nah, terus di server ini, di server kedua juga sama ya. Di sini ada Rani terus Iva. Nah, sekarang kita coba hapus VLAN 2. Hapus VLAN kedua. Setelah itu kita do show VLAN brief. Apakah yang lainnya juga bakal mengikuti terhapus? Nah, di sini udah terhapus ya di server kedua. Kita coba di klien kedua, do show VLAN brief. Nah, di sini juga udah terhapus VLAN keduanya. Nah, gitu ya teman-teman cara kerja dari VTP. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai problem revision number. Sebelumnya kita masuk dulu ke switch server, lalu kita cek dulu VTP statusnya, yaitu do show VTP status. Nah, setelah itu di sini kita enter. Nah, di sini ada bacaan yang configuration revision. Nah, itu tuh tandanya konfigurasi kita itu udah sebanyak 5 kali kita mengkonfigurasi di sini. Nah, ketika kita memiliki misalkan ada kasus nih, gedung ini kita namanya gedung satu ini tuh membutuhkan satu switch. Nah, ini aku kasih switch baru lagi. Karena mungkin ada pokoknya urgent butuh misalkan satu switch. Nah, kita siapin lagi satu switch di sini yang baru, lalu kita masukinnya VTP statusnya itu server. Nah, udah consti, kita do show dulu. Do show VTP status. Nah, kalau di sini configuration revisionnya itu 0 karena memang belum mengkonfigurasi apa-apa. Nah, setelah itu kita coba masukkan VTP mode server, lalu VTP domain IFFHI, domain pastu. Nah, setelah itu kita VTP passwordnya 123. Nah, di sini kita coba exit, lalu kita confti dulu. Bentar. Di sini aku salah. Bentar, kita confti dulu ya. Konfigurasi global dulu. Confti, lalu baru masukkan kita cek do show VTP status. Nah, di sini udah ada namanya di sini pastu sama server, tapi configuration revisionnya belum ada. Nah, di sini kita coba masukin VLAN. Tapi VLAN-nya harus lebih banyak dari segmen yang disatukan ke sana ya, teman-teman. Jadi di sini aku masukinnya bentar, di sini ada typo, mohon maaf. VLAN dari mulai VLAN 2, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, terus VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, VLAN 8, VLAN 9, sampai VLAN 10. Nah, kalau udah kita exit, lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini udah masuk ya VLAN 1 sampai 10, kita exit lagi. Lalu kita cek VTP-nya lagi ya. Nah, kita confti dulu. Lalu kita cek do show VTP status.
the show VTP status. Nah, di sini udah ada configuration revisionnya udah jadi 9 karena VLAN 1 itu gateway jadi nggak kehitung. Dari sini kehitungnya jadi 9, tapi nggak apa-apa, yang penting lebih banyak dari segmen 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba hubungkan dengan kabel. Lalu kita coba cek lagi ya. Cek dulu VLAN router ke-8-nya, router server keduanya, interface. Nah, kita ilangin dulu VLAN 2 dan 3-nya supaya netral gitu, supaya jadi kosong. Nah, setelah diilangin lalu kita sambungin dulu. Nah, di sini kita mode trunking dulu. Kita mode trunking kan bentar ya. FA 0 berapa? 02. Nah, kalau udah kita exit aja, lalu kita ke switch yang baru, kita mode trunking kan juga. Interface FA01. Lalu kita FA01 betul. Lalu kita terangkan. Nah, kalau udah di mode terang, kita exit, lalu kita percepat dulu supaya ininya kabel jadi hijau. Kalau udah jadi hijau, kita masuk lagi ke server 2, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman. Dari 2 sampai 10-nya itu udah ada. Nah, ini tuh adalah satu problem yang berbahaya sebenarnya, karena bisa aja data yang sudah kita konfigurasikan pada gateway 1 itu hilang karena kalah dengan gateway yang kedua itu yang lebih banyak. Jadi ini tuh adalah suatu problem teman-teman bagi perusahaan ketika akan mengkonfigurasikan. Jadi ya gitu, bakalan datanya itu ketika yang permasalahannya itu statement settingnya itu lebih tinggi akan otomatis terhapus. Nah, mungkin cukup sekian problem revelation number dari penjelasan dari aku. Kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku kali ini bakalan ngebahas mengenai solving resolution number. Jadi di sini aku bakal konfigurasi resolution itu jadi 0 semula. Nah, yang pertama kita hapus kabelnya, lalu kita masuk dulu ke server kedua, ke switch 8-nya. Lalu kita coba cek do show VLAN brief. Nah, kan di sini masih dari 2 sampai 10 ya. Jadi yang pertama kali kita hapus dulu VLAN 2-nya, no VLAN 2. Setelah itu kita coba cek status VTP-nya dengan cara do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi resolution-nya kan 10. Nah, di sini kita buat yang server baru ini jadi 0 ya deh resolution configuration-nya. Jadi biar bisa mengikuti segmen 1 atau gateway 1. Nah, di sini kita coba cek dulu do show VLAN brief. Nah, di sini masih utuh dari 2 sampai 10. Kita coba VLAN 12 kita tambahkan dulu, VLAN 12, VLAN 34, 35, 36, 37 sampai 4 sampai VLAN sampai 224 bebas ya. Di sini kita exit. Nah, udah kayak gitu, kita coba cek do show VLAN brief. Bentar, ada yang typo ya. Do show VLAN brief. Nah, di sini udah nambah ya, jadi sampai 200, enter terus. Nah, udah nambah, udah banyak. Sekarang kalau udah kayak gini, kita tinggal cek do show VTP status. Kita cek dulu
configuration revisionnya udah berapa. Nah di sini configurationnya udah 20. Sekarang kita coba di server ini, kita ketik lagi do show status brief, do show VLAN brief. Nah di sini masih sama kayak tadi, belum ada perubahan. Dan di sini kita coba VTP mode transparent. Kita coba VTP mode transparent untuk supaya configuration revolutionnya itu 0 lagi gitu. Nah kita coba VTP domainnya, terus VTP passwordnya 123. Nah di sini kita coba cek lagi ya, do show VTP status apakah udah 0 atau belum. Nah di sini transparent dan configuration revolutionnya udah 0 ya teman-teman. Berarti tandanya kita udah berhasil untuk menstabilkan lagi. Nah di sini kita coba do show VLAN brief FTP mode akses dulu, mode server dulu kita ubah lagi menjadi VTP mode server lalu ke VTP domain. Nah VTP domain, kalau udah kita ke VTP password. Nah udah kayak gini, kita coba cek lagi do show VTP status. Nah di sini configuration revisionnya 0 ya teman-teman, 0, dan server VTP-nya udah berubah juga ke mode server. Nah sekarang kita coba, nah kita hubungkan dengan kabel, lalu di sini kita mode terangkan lagi ya. Kita mode terangin dulu interface FA02 switch port mode terang. Nah kalau udah kayak gitu, kita ke switch yang baru, lalu sama juga kita terangkan dulu. Switch port mode terang. Nah kalau udah, kita exit, lalu kita cek ya di sini do show VLAN brief. Nah masih ada ya yang tadi. Kita coba cek di server apakah bakal mengikuti juga. Do show VLAN brief. Oke di sini. Nah di sini udah nggak ngikutin ya teman-teman. Berarti tandanya kita udah berhasil dalam solving revision number. Mungkin cukup sekian video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Halo teman-teman, di video kali ini aku punya soal nih untuk lebih mengasah kemampuan kita dalam memVLAN, trunking, dan VTP. Nah di sini aku sambung-sambungin dulu kabelnya sambil aku jelasin. Jadi di sini aku udah siapin VLAN 10 sampai VLAN 70 dan IP-nya. Jadi nanti teman-teman kalau dalam mengkonfigurasinya tinggal ikutin IP yang udah aku kasih. Nah nanti teman-teman skip aja ya videonya untuk melihat tata letak dari PC-PC-nya dan juga segmen-segmennya. Nah teman-teman bisa skip dulu videonya dan selamat mengerjakan. Tunggu video selanjutnya untuk penjelasan dari soal ini ya teman-teman. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngejelasin jawaban mengenai soal kemarin. Gimana nih, udah pada berhasil belum dalam mengunduh HCP? Setelah itu VTP, apakah sudah pada berhasil? Kalau yang udah, selamat ya, kamu keren banget. Tapi kalau yang belum, jangan berkecil hati. Mari kita sama-sama belajar karena kita semua berproses ya teman-teman. Pasti masih ada yang keliru atau misalkan masih ada yang lupa-lupa. Nah sekarang kita coba kerjakan kembali dengan sama-sama ya teman-teman. Kayak dimulai dari
Sebenarnya dimulai dari mana aja itu bebas, tapi supaya lebih mudah aku mudahinnya dari atas dulu ya, dari router. Karena di sini masih merah. Nah, di sini aku konfigurasi dulu kabelnya. Atau menghidupkan dulu kabelnya dengan cara no shutdown. Kalau udah kayak gitu kita tinggal percepat. Nah, udah hijau ya teman-teman kabelnya. Lalu kita ke switch untuk apa coba? Mengkonfigurasi trunking. Nah, kita ke enable dulu, lalu conft. Setelah itu kita men-trunking dulu interface range FA01, 02 sampai 04. Setelah itu kita ke switch port mode trunk. Nah, kalau udah kita exit aja, lalu kita masuk ke switch kedua ya, yang dari sebelah kiri. Kita juga sama trunking dulu. Di sini aku percepat aja ya videonya teman-teman. Jadi langkah yang kedua itu men-trunking switch pertama ke 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi aku percepat aja ya videonya teman-teman. Nah, kalau udah selesai men-trunking, baru di sini kita mengkonfigurasi VTP-nya. Sebentar, tadi aku lupa masukin interface FA01-nya. Jadi tadi lupa men-trunking routernya, kita trunking dulu sebelumnya. Nah, kalau udah kita tinggal mengkonfigurasi VTP-nya. Nah, kita masuk dulu ke switch yang pertama, aku jadiin sebagai server. Jadi VTP mode server, setelah itu VTP domain IFFHI. Setelah itu seperti yang aku bilang ya, domainnya itu jadi seperti namanya itu bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas ngasih namanya mau apa aja, asal semua switchnya itu dikasih namanya sama. Setelah itu VTP passwordnya bebas 2322. Lalu kita sama ya ke switch kedua dan switch ketiga juga di mode VTP dulu. Nah, kita coba lihat do show. Nah, udah berhasil, udah ada. Setelah itu kita masuk ke switch kedua, sama ya. Tapi di switch kedua ini aku switchnya mode client, VTP-nya mode client, lalu VTP domainnya sama IFFHI, lalu VTP passwordnya juga sama. Setelah itu langsung aja ke switch ke berapa? Ketiga, VTP-nya mode client juga. Karena di sini kata aku kemarin itu jarang banget yang gunain transparent, maka dari itu aku nggak ngegunain transparent, jadi hanya menggunakan server dan client. Nah, sama ya urutannya, VTP mode client, lalu VTP domain IFFHI, dan yang terakhir VTP password 2322. Nah, ini switch terakhir ya yang kita konfigurasi VTP-nya. Nah, kalau udah kita exit, kita do show dulu, do show VTP status. Kita coba lihat dulu. Nah, udah ada ya client, dan di sini juga kita cek lagi do show VTP status. Nah, udah ada juga. Lalu kita cek lagi di switch kedua juga do show VTP status. Nah, udah ada juga. Nah, jadi berarti tandanya kita sudah berhasil ya dalam mengkonfigurasi VTP. Setelah itu kita masukkan VLAN-nya di server ya. Jangan lupa di server agar semua, kan karena fungsi VTP itu untuk mengkonfigurasinya itu untuk mempermudah. Jadi kita menghemat ruang dan waktu. Di sini masukin aja langsung VLAN 10 sampai VLAN 70 supaya kita nggak lama dalam mengkonfigurasinya ya. Tapi kalau teman-teman mau dinamain juga boleh. Nah, kalau udah kita exit dulu. Nah, kita close, lalu kita ke switch ke switch kedua. Kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, udah masuk ya teman-teman, berarti udah benar, kita udah berhasil. Kalau udah mengkonfigurasi VTP-nya, kita lanjut lagi ke mengkonfigurasi IP pada router. Kita masukin dulu IP-nya ya. Exit, udah di exit, kita masuk ke interface FA00.10. Nah, lalu di sini kita ke encapsulation.1q10. Setelah itu masukkan IP address yang berada di VLAN 10.
mohon maaf 10.10.10.1, subnet maxnya 255.255.255.0, lalu exit. Nah sama ya, interface FA0/0.20. Setelah itu encapsulation.1q20. Setelah itu IP address. Nah urutannya sama ya teman-teman. Pertama interface FA00.20, 30, 40 sampai 70, lalu encapsulation.1q berapa. Nah di sini ikutin aja teman-teman, aku bakal cepetin videonya. Nah kalau udah kita exit, udah sampai 70 kita exit, lalu kita setelah itu cek dulu ya the show IP interface brief, enter. Nah di sini udah ada ya teman-teman, udah masuk dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70, statusnya pun semuanya udah up. Oke, kalau misalkan yang di atas itu unsegit itu tuh enter VLAN 1 ya, VLAN defaultnya. Jadi kita nggak usah hirauin aja, karena kita yang di sini kita masukkan itu hanya VLAN 10 sampai VLAN 70. Setelah itu kita ke IP DHCP. Masih ingat kan teman-teman dalam mengkonfigurasi IP DHCP itu bagaimana? Jadi di sini kita ketik dulu IP DHCP pool VLAN 10, lalu networknya 10.10.10.10.0 pokoknya ya kalau network, lalu masukkan subnet maxnya. Setelah itu default routernya, ingat angka belakangnya 1, lalu terakhir DNS server 8.8.8.8. pokoknya urutannya seperti itu aja ya, dari VLAN 10 sampai VLAN 70. IP DHCP pool VLAN, setelah itu networknya, setelah itu default routernya, dan yang terakhir DNS server. Nah di video ini juga, di part ini juga aku cepetin ya karena banyak banget sampai VLAN 70. Teman-teman tinggal mengikuti aja. Nah sampai di part terakhir hari ini teman-teman, udah di VLAN 70. Setelah itu kita exit DNS server dulu 8.8.8, terus exit, lalu kita mengkonfigurasi tinggal mengkonfigurasi port FA PC-PC-nya ya pada switch-nya, mengkonfigurasi VLAN pada switch-nya. Nah di sini kita tinggal mengkonfigurasi VLAN-nya pada switch. Tapi kalau misalkan kita pakai cara biasa kayak gini, pasti lamanya teman-teman harus masukin dulu interface FA-nya, setelah itu switch mode port kayak gitu-gitunya. Nah di sini aku pakai cara kedua, kita masuk ke mode config, lalu kita pilih aja fast internet berapa sih ini. Fast internet misalkan di sini 5, kita tinggal pilih ke VLAN 10. Nah caranya kayak gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ini yang sebelahnya itu fast internetnya fast internet keberapa ya, ini kedua. Nah di sini kan ada VLAN, nah kita tinggal pilih VLAN 10. Gitu aja sampai nanti semuanya udah terkonfigurasi. Nah aku di sini cepetin ya teman-teman. Jadi kita menyesuaikannya lewat config. Setelah itu kita pilih fast internetnya, fast internet berapa, lalu di situ ada VLAN. Nah di situ tinggal kita pilih VLAN berapa. Oke, aku cepetin ya.
Nah, oke teman-teman, di sini aku udah beres ya mengkonfigurasi semuanya. Nah, kalau udah beres kita tinggal cek pada PC ya DHCP-nya apakah sudah successful atau belum. Kita random aja di sini. Nah, kita coba setel dulu DHCP di sini. Nah, successful. Kita coba di PC lain apakah successful juga. Kita coba di PC lain. Nah, successful juga. Kita coba lagi. Nah, successful. Kita coba. Nah, successful. Nah, alhamdulillah pada successful ternyata ya teman-teman. Nah, kalau udah di sini kita tinggal mengecek lewat pesan. Nah, di sini successful. Kita pilihnya, aku pilihnya random ya teman-teman. Jadi, nah di sini juga successful. Nah, ini in progress. Coba kita sekali lagi, kita coba sekali lagi. Nah, kalau ada tanda kayak gitu tandanya itu tuh belum ada IP-nya ya, atau belum sama tadi belum DHCP. Soalnya tadi semua aku ini PC-nya semuanya belum di DHCP semuanya. Tapi kita coba lagi ke PC yang lain. Nah, successful. Nah, file. Nah, successful. Nah, successful semua. Alhamdulillah. Setelah itu kita coba lagi. Nah, successful ya. Kalau di PC teman-teman masih ada yang valid atau kayak aku tadi, mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan, mungkin ada yang salah, entah itu dari interface-nya atau misalkan kayak aku tadi, aku ini tuh DHCP-nya itu belum terkonfigurasi pada semua PC, makanya tadi ada peringatan kayak portnya itu nggak nyambung. Jadi teman-teman kalau bisa dari awal sampai akhir itu udah ter-DHCP semuanya. Setelah itu teman-teman jangan lupa juga interface-nya kayak tadi portnya harus udah nyambung sama switchnya. Jadi kalau misalkan ada yang gagal, coba teman-teman ulik lagi apa yang salahnya. Gagal itu adalah hal yang wajar, asalkan kita jangan berhenti untuk mencoba untuk terus memperbaiki sampai akhirnya successful. Kalau misalkan kita ingin sukses, tandanya kita siap untuk menerima berbagai rintangan yang ada. Jadi sekian video dari aku, mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.